Boris Yeltsin, president of Russia, and his Belarus and Ukrainian counterparts signed the dissolution of the Union and created, in the USSR's wake, the Commonwealth of Independent States. Kembali pada 5-Minute Global Paradox. Kali ini kita bicara tentang paradoks Uni Soviet. Mengapa Uni Soviet? Karena Uni Soviet merupakan salah satu negara superpower pada era Perang Dingin pada tahun 1945 hingga 1990. Begitu besarnya, tetapi nyatanya Uni Soviet kolaps. Nah, mengapa kita katakan sebagai paradoks atau terdapat hal-hal yang ironis, yang berseberangan begitu ya. Yang pertama adalah ya, Uni Soviet ini dalam sejarah merupakan negara dengan pemerintahan komunis sosialis yang pertama kali di dunia. Pertama kali lahir ya, tahun 1922 itu yang dimulai dari revolusi Februari tahun 1917 yang diteruskan dengan revolusi Oktober yang juga dikenal sebagai revolusi Bolshevik pimpinan Lenin ya, dan juga sering juga disebut sebagai revolusi Lenin yang kemudian melengsarkan kekaisaran Rusia ketika itu lalu membentuk Uni Soviet sebagai republik sosialis yang pertama. Dalam sebutannya dalam bahasa Inggris disebut sebagai USSR, United Soviet Socialist Republic, Republik Sosialis Soviet Union begitu. Yang adalah merupakan tadi saya katakan negara dengan pemerintahan sosialis komunis pertama yang oleh Lenin dibanggakan karena sebagai muridnya Marxisme, Marx ya, dia bisa melaksanakan ajaran itu. Tetapi paradoksnya atau ironisnya adalah Uni Soviet jugalah yang merupakan negara komunis pertama kali yang meninggal dunia, yang kolaps dan terpecah belah menjadi 14 negara baru. Di dalam hal seperti itu ya, ada beberapa hal yang saya rasa perlu kita catat kemudian, yaitu misalnya dalam hal kepemilikan hak veto di Dewan Keamanan PBB misalnya ya, itu kejadiannya tidak sama dengan kebetulan Cina merupakan teman dekatnya di dalam masa Perang Dingin ya, sama-sama komunis, sama-sama bermusuhan dengan Amerika ya, sama-sama dia adalah merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti yang mestinya orang HI tahu. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah para pemenang perang dunia kedua ya, antara Uni Soviet dan teman-temannya dengan Amerika melawan fasisme Jepang dan Jerman ya, karena menang lalu dia menguasai dunia, membuat PBB lalu membelah-belah. Nah, mereka ini 5 negara yaitu Cina, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Amerika itu merupakan negara besar yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Nah, tetapi kenyataannya Uni Soviet berkolaps, meninggal dunia dan pecah jadi 14 negara baru. Juga begitu juga Cina yang pada waktu berakhirnya Perang Dunia itu dipimpin oleh Cina nasionalisme pada tahun 47, dia digeser oleh Cina komunis. Sementara Cina komunis memperjuangkan hak veto di PBB itu hingga hampir 10 tahun lah gitu. Karena baru tahun 1957 didapat. Nah, jadi Cina yang memperoleh hak veto itu adalah Cina daratan atau Cina komunis, sementara Cina nasional tersingkir di Taiwan. Sementara Rusia ini agak lebih mulus karena dia tidak begitu susah memperjuangkan keberlanjutan hak vetonya Uni Soviet dengan
Rusia. Ya, itu satu. Nah, yang ketiga unsur paradok yang bagus untuk kita diskusikan adalah mengenai model komunisme di Cina dan di Uni Soviet. Kalau di Cina basisnya adalah komunisme petani, sedangkan di Uni Soviet ada komunisme industri. Nah, di Uni Soviet gagal. Sekarang komunisme Cina masih bertahan karena menggabungkan antara komunisme dengan kapitalisme. Kalau kita lihat kegagalan Uni Soviet itu karena industri, maka sangat mungkin Cina pada akhirnya juga akan, menurut saya, akan kolaps karena industrialisme akan menciptakan orang-orang kaya baru, orang yang merdeka, yang mau tidak mau nanti akan juga melawan komunisme. Siapa tahu. Terima kasih.